gejala penyakit bronkus kronis ya biasanya disebabkan bersamaan oleh karena adanya penyakit-penyakit inflamasi kronis pada paru ya. Jadi dia itu nanti karena PPOK atau bronkitis kronis gitu. Jadi kan kakak tadi udah ngasih tahu kalian bahwa di bronkus itu ada nanti silia-silia yang dia tuh fungsinya kan di paru kita itu deh sebenarnya cenderung banyak sekali mukus-mukus. Kenapa dia selalu bersih? Karena ada silia-silia yang mendorong dia menggesernya ke kelenjar getah bening. Bersihkanlah nanti di kelenjar getah bening gitu. Kalau misalnya pasiennya itu PPOK, ya kan, mau dia bronkitis kronis atau tipe yang emfisema, kan silia-silianya ini hancur kan, rusak kan. Nah, maka fungsi pengeluaran mukusnya nanti akan terganggu. Nah, alhasil karena mukusnya nggak bisa dikeluarkan dengan baik, maka nanti mukusnya itu akan tertahan. Nah, alhasil banyaklah nanti mukus-mukus nanah-nanah yang bertumpuk. Pertama di bronkusnya, kalau udah bronkusnya udah penuh, alveolusnya pun terlibat, gitu. Nah, itulah cerita dari bronkiektasis. Jadi dari namanya itu tahu kan, stasis itu kan artinya tidak bergerak kan, stasis, tidak bergerak gitu. Nah, jadi nanti dia bisa memunculkan batuk berdahak dengan sputum 3 lapis. Kenapa sampai 3 lapis? Karena dia gini deh, jadi dia waktu batuk itu ada dahak yang udah lama, dahak yang gak terlalu lama, sama dahak baru. Nah, itulah makanya dia 3 lapis. Nanti kalau misalnya dia udah terinfeksi, terkontaminasi bakteri, bisa menimbulkan bau busuk. Dan kalau dia udah melibatkan banyak sekali parenkim paru gara-gara sumbatan tadi yang nular-nular ke alveolus, maka dia bisa mengakibatkan sesak napas. Nah, biasanya nanti suara pernapasannya itu bronkopaskular, ya, jadi bronkial gitu lah. Bronkopaskular itu mirip-mirip bronkial, inspirasi sama ekspirasinya sama panjang. Jadi nanti pemeriksaan penunjang ada nanti analisa sputum katanya ELIS ya, ELIS itu untuk bronkiektasis. Ya jadi nanti kita bisa melihat bakterinya itu dahaknya itu 3 lapis. Ini dahak yang paling tua ini, yang paling hitam, ini yang enggak terlalu tua. Nah, ini yang masih muda, yang masih kayak busa-busa gitu. Nah, jadi tadi kan bronkiektasis ini sering pada orang PPOK ataupun mau dia bronkitis kronis atau emfisematos. Nah, jadi kan di sini tadi ada kerusakan silia-silia di sini. Alhasil mukusnya nggak bisa lewat, akhirnya dia tuh tumpuk-tumpuk di dalam si alveolus. Ini kakak hapus ya. Nah, makanya nanti ada gambaran namanya honeycombs appearance. Kayak sarang lebah. Nah, jadi kalian lihat di sini, ini ada putih-putih di sini, itu adalah mukus-mukus debris-debrisnya tuh. Nah, sebagian masih terisi udara, makanya nanti gambarannya kayak sarang lebah, honeycomb appearance gitu, ya kan? Nih, jadi yang putih-putihnya nanti di sini-sini itulah debrisnya, dan yang hitamnya itu bagian alveolus yang masih terisi udara. Jadi nanti kalau di soal dia bilang, ya kan gini, ada dahak 3 lapis, kemudian ada honeycomb appearance, itu bronkiektasis. Terapinya, karena dia juga mengakibatkan penyempitan, ya kan, ya namanya juga kan penyebabnya tadi PPOK atau bronkitis, ya kan, maka nanti ada manfaatnya kita berikan bronkodilator, setidaknya dengan melebarkan jalan napas ini, mukusnya itu agak terbantu lah, bisa terbatukkan gitu, terkeluarkan dia gitu si dahaknya. Jadi diberikan bronkodilator, bisa juga diberikan glukokortikoid. Kenapa? Karena dengan memberikan glukokortikoid, produksi mukus-mukus atau dahak-dahaknya itu kan berkurang. Jadi setidaknya agak lebih lega lah. Lalu mukolitik, diberikan obat batuk. Nah, kalau dia sudah terkontaminasi dengan bakteri lain, kita berikan nanti antibiotik. Ya, bisa golongan yang tadi macrolide, yang EA tadi, quinolone atau beta-lactam. Oke, lalu abses paru. Oke ya. Abses paru ini adalah biasanya bisul tapi di dalam paru gitu. Biasanya penyebabnya adalah karena seseorang itu pernah terinfeksi di bagian parunya dan tidak tertata laksana dengan baik. Nah,
Jadilah dia abses. Abses itu bisul besar. Nah, jadi nanti gejalanya itu ya demam, nyeri dada tapi pleuritik. Tau nyeri dada pleuritik? Dia bisa nunjukkan nyeri dadanya gitu. Nah, jadi pas di posisi absesnya itu dia bisa tahu disitulah sakitnya. Lalu nanti ada halitosis ya, karena kan banyak nanahnya. Lalu nanti waktu kita palpasi dadanya, pas di bagian yang abses itu sakit. Namanya juga ada bisul ya kan. Bisul di hidung kalian aja sakit kan, apalagi di paru. Gitu. Lalu pemeriksaan penunjang nanti leukositosis. Jadi dek kalau udah dibilang leukositosis berarti kemungkinan besar itu bakteri ya. Nah, nanti gambaran khasnya adalah kalian lihat ya kan. Adanya apa? Adanya air fluid level. Oke. Air fluid level itu gini deh. Inilah absesnya itu. Nah, ini pasti nanah-nanahnya. Nah, bakteri-bakteri di dalam abses itu kan cenderung menghasilkan gas kan. Nah, itulah bagian hitamnya. Nah, bagian hitamnya itu nanti menekan si bagian padatnya. Makanya namanya kavitas dengan air fluid level. Itu adalah abses. Nah, nanti terapinya kita rujuk kenapa? Biasanya ini di awal-awal akan diusahakan pakai antibiotik. Kalau misalnya gagal pakai antibiotik, harus di-open, harus harus dicucuk nanti, evakuasi abses pakai needle. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang, nanti kita bahas soal ya. Kita bahas sekitar 50 soal nanti. Tapi nggak nyampe 50 kok, karena sebagian soal yang 50 itu kan kali sudah kita bahas gitu ya. Tenang-tenang, dikit lagi nih, nggak banyak lagi. Kita belajar tentang flu burung. Nah, flu burung ini adalah salah satu yang pernah menjadi kejadian luar biasa juga, ya kan. Tapi syukurnya dia kayaknya pernah nggak jadi pandemi ya? Kayaknya nggak deh. Dia cuma epidemi aja kayaknya. Nggak sampai seluruh dunia, ya kan. Jadi si flu burung ini nama lainnya itu avian influenza, penyebabnya itu H5N1. Ya, kalau flu babi apa? Ya, benar, H1N1. Nah, H5N1 itu biasanya dia kontak dengan unggas yang sakit dan mati. Nah, cuman si flu burung ini kita agak aman, kenapa? Karena transmisi dari manusia ke manusia itu belum terbukti. Jadi memang kalau misalnya nanti si Ahmad pengen kali kena flu burung, ya datang dulu jalan-jalan bersilaturahmi sama ayam-ayam di sana, ya kan? Nah, kalau misalnya nggak silaturahmi, ya nggak kena, gitu. Dulu ada dibilang dari kuning telur, tapi ternyata nggak terbukti kok. Kuning telur itu nggak terbukti bisa menularkan si H5N1. Nah, karena dia adalah pneumonia, ya kan? Flu burung itu adalah pneumonia juga, Dek. Dia menyerang si parenkim paru juga, mirip dengan COVID-19. Ya, tapi dia itu bukan coronavirus. Oke, jadi gejalanya demam, sesak napas berat, bisa sampai cuping hidung, kemudian batuk berdahak karena dia virus, bukan bakteri, dia warnanya keputihan. Yang hijau-hijau itu biasanya bakteri itu. Nah, pemeriksaan penunjang, ya, karena dia virus, dia itu biasanya leukositnya cenderung leukopeni. BTW kakak dari tadi nyeritain leukopeni, leukositosis. Kalian tahu nggak berapa leukosit normal? Tahu lah ya. Benar. 4.000 sampai 11.000 ya, pintar. Jadi kalau dia di atas itu leukositosis, di bawah itu leukopeni. Kalau virus cenderung dia leukopeni deh. Makanya pasien-pasien COVID-19 yang kita ketemukan itu rata-rata agak leukopenia dia, misalnya 3.800 gitu leukositnya ya. DHF itu kan virus, malah lebih parah, bisa sampai 2.500 gitu. Oke, fototoraks nanti dari flu burung, ya sama kayak si COVID-19, ada namanya ground glass appearance, ya. Atau kadang-kadang ada namanya GGO, ground glass opacity. Jadi dia itu, kalian pernah nggak dulu waktu kecil ngembus kaca gitu ya, kaca jendela, kalian hembus gini gitu ya. Nah, bagian tengahnya itu kan tebal kan, terus bagian pinggir-pinggirnya itu agak lebih nggak setebal yang tengah. Nah, itu namanya ground glass opacity atau ground glass appearance ya. Jadi dia bagian tengahnya lebih tebal, nanti ke pinggir-pinggir lebih halus seperti itu.
Jadi karena flu burung ini adalah kejadian luar biasa seperti COVID-19 juga, maka nanti ada istilah yang sama dengan COVID-19. Apa itu? Namanya adalah suspect, probable, dan confirm. Oke. Kapan kita bilang suspek? Jadi orang kita bilang suspek kalau misalnya dia punya gejala, yang pasti dia semua ada faktor risikonya dulu. Jadi faktor risiko H5N1 itu kontak dengan unggas gitu. Kalau kayak COVID-19 faktor risikonya itu dia tinggal misalnya di daerah zona merah atau dia riwayat pergi ke tempat zona merah, itu kan faktor risikonya. Nah, kalau si flu burung ini faktor risikonya adalah kontak dengan unggas. Nah, kalau orang yang kontak dengan unggas itu punya gejala, gejalanya tadi apa? Gejala pneumonia, dia demam, batuk, sesak nafas. Tapi dia belum ada kita periksa apapun, kita belum periksa darah rutinnya, kita belum foto toraks, belum ada pemeriksaan penunjang, itu kita sebut sebagai suspek. Kalau dia misalnya dia ada faktor risiko, terus kita udah melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya kita udah melakukan foto toraks, dan dari foto toraks kita ketemukan infiltrat ataupun ground glass appearance, itu kita sebut sebagai probable. Ya, kita baru sebut dia sebagai confirm H5N1 kalau kita sudah melakukan gold standar. Apa itu? PCR. Kan virus PCR kan? Nah, jadi kalau misalnya dia suspek, dia hanya faktor risiko ditambah gejala klinis. Probable, dia itu faktor risiko tambah gejala klinis ditambah pemeriksaan penunjang sederhana yang bukan gold standar. Kemudian confirm kalau misalnya dia itu sudah kita lakukan gold standar, PCR. Oke. Tapi kalau misalnya orang yang suspek tadi, dia faktor risikonya ada, ya kan? Terus dia gejala pneumonia ada, dan dia meninggal, walaupun dia belum ada pemeriksaan penunjang, dia naik tingkat dari suspek jadi probable. Loh Kak Ica, tadi kan probable harus ada pemeriksaan penunjang. Iya, tapi kalau misalnya dia meninggal, walaupun belum ada pemeriksaan penunjang, itu kita naik tingkatkan dia jadi probable, jangan bilang suspek lagi. Flu burung ini sudah menjadi hal yang tidak menakutkan lagi buat kita. Kenapa? Karena obatnya sudah ditemukan. Obatnya apa Kak? Obatnya itu oseltamivir, atau yang lebih dikenal sebagai Tamiflu. Ya, kalau orang dengan flu burung kita berikan 2 kali 75 mg. Nah, kalau misalnya dia belum jadi flu burung tapi dia masih kontak-kontak dengan unggas, kita berikan profilaksis. Apa? Oseltamivir juga 1 kali 75 mg, 7 sampai 10 hari. Kalau sebagai terapi 2 kali 75, sebagai profilaksis 1 kali 75. Begitu, ya. Oke, selanjutnya adalah pneumokoniasis. Pneumokoniasis itu apa? Penyakit paru akibat kerja. Nanti masalahnya biasanya pasien itu mengeluhkan sesak napas, nyeri dada, batu berdahak. Dan biasanya di soal wajib dia menyampaikan faktor risikonya. Jadi misalnya, contoh asbestosis. Asbestosis itu nanti disebutkan di faktor risiko soal kalian. Dia itu pembuat atap kapal, pembuat plafon misalnya. Terus di pemeriksaan penunjang ada dijumpai ground glass appearance. Loh, kok sama Kak sama itu sama si flu burung? Iya, sama. Ya namanya juga foto toraks ya kan. Foto toraks kan nggak spesifik. Nah, jadi kalau nanti dia bilang ada faktor risiko pekerjaan pembuat atap kapal, terus ditemukan ground glass appearance, itu kalian pilih saja asbestosis. Sebenarnya untuk gold standarnya, kita harus melakukan biopsi pada parunya. Nanti kita temukan asbestosis body. Tapi yang betul-betul aja lah, masa untuk menegakkan asbestosis saja kita biopsi parunya, ya kan? Kanker aja, kanker paru, susah kita melakukan biopsinya. Lalu silikosis. Silikosis itu silika. Nanti biasanya faktor risikonya adalah dia itu pekerja bangunan, tukang kaca, keramik atau tambang. Nah, nanti foto toraksnya itu eggshell. Eggshell itu tahu kan kalian shell? Keong, ya. Nih, ya pakai mata batin kalian pasti kalian bisa melihat ini adalah keong. Ya kan? Kakak tahu nih kayak keong nih. Nih, keong lah pokoknya ya. Nah, mau di asbestosis, silikosis, rujuk ke rumah sakit, bukan ranahnya kalian.
Oke, sebelum lanjut ke materi terakhir masa di paru dan sebelum lanjut ke soal, ya ampun ini kok materi terakhir tapi masih banyak ya. Ada yang mau nanya? Yuda masih kuat Yuda? Masih dok. Ya, jadi kalian gak usah nganggap beban, anggap aja kakak lagi cerita ya kan. Kakak aja yang ngomong kuat ya kan. Jadi kalau kalian mendengar harusnya lebih kuat lagi. Oke, yuk kita belajar masa di paru. Jadi mempelajari masa di paru itu, Dek, kalian itu harus ahli kali di bagian inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi, kalau kalian udah tamat itu, yakinlah, pasti masa-masa di paru, kalian mudah sekali dengan mudah memahaminya. Kalau udah tamat ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, jadi gini, masa di paru itu kita bergerak dari dulu yang namanya masa padat. Masa padat itu nanti kita mulai dari atelektasis sama kanker paru. Kalian tahu atelektasis? Jadi atelektasis itu biasanya adalah fibrosis. Fibrosis itu perubahan, harusnya kan alveolus itu lembut ya kan. Pernah nggak kalian makan paru? Paru itu lembut ya kan, isinya juga udara, lemah, tak berdaya gitu ya kan. Jadi kalau dia misalnya post infeksi, paling sering TB, itu membuat jaringan paru yang lembut tadi menjadi keras deh. Menjadi jaringan parut dan tidak terisi udara. Ini masih kecil nih atelektasisnya. Nah, kakak pernah menemukan atelektasis orang sampai kayak gini dia. Tunggu ya, mana nih warna putih nih. Warna putih, lebarin nih. Kakak pernah misalnya nemuin atelektasis orang kayak gini, nih. Artinya, lobus paru dia yang sebelah atas ini udah nggak berkembang lagi, nggak terisi udara lagi. Jadi nanti otomatis waktu kalian melakukan pemeriksaan IPPA, inspeksi palpasi perkusi auskultasi, inspeksinya, kok kakak ando pula. Ya, nah bentar ya dek. Inilah kalau udah malam. Nah, jadi nanti waktu kalian lakukan inspeksi, ya kan, maka dia ini nanti paru sebelah kanannya ini, oke kita anggap ini paru kanan, ini paru kiri, maka nanti paru kanannya ini akan ketinggalan bernapas. Kenapa? Karena udara itu tidak mengisi bagian ini lagi, dia hanya mengisi ke bagian bawah. Karena tadi ini udah menjadi jaringan parut. Jadi yang kayak mana mau terisi udara, orang udah jadi jaringan parut. Jadi nanti biasanya yang mengembang sempurna yang kiri. Kemudian pada saat palpasi, ya kan, maka nanti kalian letakkan tangan kalian di sini dan di sini kan. Ya namanya ini benda padat, nggak ada udara yang masuk. Ya nggak terasa apa-apa lah di sini, nggak akan ada yang gelitiin tangan kalian di sini. Mau dia bilang 77-100 sekalipun, karena udara nggak masuk. Jadi nanti terkesan stem premitus yang kanan ini lebih kuat, padahal sebenarnya masalahnya di kiri. Kemudian pada saat perkusi itu kan dek, kalau misalnya kita, kedengaran nggak sama kalian? Nah ini kan di bawah meja itu udara kan? Nah itu sonor dia. Itu juga kalau kita melakukan di paru. Nah karena ini isinya nggak ada udara di sini, waktu kita perkusi di sini ya beda dia, redup. Karena nggak ada udara. Kemudian nanti auskultasi, kalian letak stetoskop di sini, otomatis yang terdengar hanya di sini saja. Di sini nggak akan kedengar. Karena kenapa? Karena dia atelektasis, nggak terisi udara. Nanti waktu kalian pindahkan stetoskop ke bawah, ya udah kedengaran lagi. Karena kan yang bawah nggak atelektasis, gitu. Ya, jadi itulah dia nanti dari segi inspeksi palpasi perkusi auskultasinya. Nanti di soal UKM PPD dia bakal sebutkan itu. Jadi dari inspeksi ternyata paru kanan ketinggalan bernapas. Lalu pada perkusi didapatkan suara bedah di lapangan atas sampai tengah paru kanan gitu. Terus nanti ada pendukungnya itu. Lalu pada foto toraks kata dia. Nah, dijumpai adanya gambaran perselubungan putih di lobus atas kanan paru dengan trakea tertarik. Nah, jadi kalau atelektasis
Atelektasis itu kan berubah jadi jaringan parut, maka dia nanti cenderung menarik trakea. Jadi nanti trakeanya itu deviasi, tapi dia tertarik gitu. Jadi nanti foto toraks, dia ada gambaran opasitas ya. Opasitas tadi kan Kak bilang opas, opak, kerupuk opak ya kan, putih. Kemudian nanti dengan trakea deviasi ke bagian yang sakit, deviasi atau mereng ke bagian yang atelektasis. Kak, kenapa parunya redup? Ya iyalah, namanya juga di sini udah jadi benda padat, ya kan nggak terisi udara, ya redup lah. Nah, lalu karsinoma paru itu mirip lah, hampir mirip lah sama si atelektasis. Inspeksinya biasanya nanti ya bisa ketinggalan bernapas di bagian yang kanker paru. Kenapa? Karena sakit, ya. Nah, tapi gejala klinisnya nanti dia lebih ke arah batu darah, sesak nafas, dan biasanya terjadi pada usia 40 tahun dan ada faktor risikonya apa? Merokok. Nah, karena dia kanker paru itu adalah penyakit dengan keganasan, biasanya dia itu akan diikuti dengan gejala-gejala sistemik apa? Penurunan berat badan, anemia, gitu. Nah, ini adalah gambaran dari kanker paru, konsolidasinya itu homogen. Nah, kalau misalnya ini nanti besar kanker parunya segini, itu nanti bisa membuat trakea jadi ini juga trakea jadi mereng juga, tapi pada kanker paru dia bukan tertarik namanya, tapi terdorong, ya kan? Ya terdorong lah. Misalnya dia ada massa di sini, terdorong dia. Nah, kalau misalnya nanti massa di parunya itu berupa coin lesion, ya, jadi kayak dia titik-titik putih gitu nanti, ya, gini, kayak koin dia, itu biasanya bukan massa primer di paru, tapi dia metastasis dari tempat lain. Oke, kemudian cairan. Nah, cairan itu yang paling terkenal di paru adalah efusi. Nah, jadi kan tadi kakak di awal udah ceritakan ke kalian bahwa anatomi paru itu, ini parunya, nanti dia itu ada pleura parietal yang paling luar, yang nempel ke dinding dada, lalu yang nempel ke paru namanya pleura visceral. Nah, pada keadaan normal, Dek, pleura itu memang ada cairannya, tapi sedikit. Nah, ketika cairan di situ berakumulasi, disebutlah sebagai efusi pleura. Ya, artinya cairannya itu banyak gitu. Nah, orang yang efusi pleura itu biasanya bisa terjadi karena banyak hal. Tadi kan kakak di depan bilang, salah satu lesi aktif TB apa? Efusi pleura. Jadi infeksi TB paru bisa mengakibatkan efusi pleura. Keganasan atau trauma, jadi dia ketabrak, masuklah darah ke dalam pleuranya, bisa. Atau penyakit-penyakit sistemik. Apa itu misalnya? Tunggu ya, CHF atau apa, penurunan albumin, gitu. Itu juga bisa mengakibatkan sindrom mengakibatkan efusi pleura. Nah, jadi kalau efusi pleura itu kan udah ada cairan di dalam rongga pleura. Nah, jadi nanti kalau dia terlalu banyak cairannya, Dek, sifat cairan itu kan dia itu kan ke bawah, kan nggak mungkin dia dengan rapinya nanti cairan itu naik ke atas, kan nggak mungkin seperti itu. Cairan itu pasti turun ke bawah, ya kan? Makanya nanti gambarannya dia seperti ini, di gambar ini, dia turun ke bawah semuanya. Jadi sebenarnya ini ada pleura di sini, cuman karena cairan itu cenderung ke bawah, jadi mereka kumpul di bawah dulu. Sampai nanti kalau misalnya dia nambah terus cairannya bisa sampai sini, sampai dia masif, putih semua. Ya. Jadi nanti cairan pleuranya itu bisa ada dua jenis. Ada namanya transudat, ada eksudat. Transudat itu kalau cairan pleuranya itu bersih. Jadi memang betul-betul cuma cairan aja. Kalau eksudat itu biasanya kalau dia itu isinya bakteri-bakterian. Misalnya karena TB paru, kayak gitu. Itu biasanya jenis cairannya itu eksudat. Nah, kadang-kadang ada yang namanya pus. Kalau isinya pus atau nana itu berubah nama dia, namanya bukan efusi lagi, tapi namanya empiema atau pyotoraks. Cuman kan sebelum kita lakukan penyucukan gitu pada pleuranya, mana pernah kita tahu isinya apa? Kita taunya dia efusi itu dulu.
Nah, kalau misalnya waktu kita cucu itu yang keluar darah, itu nanti namanya hematotoraks. Nah, nanti dari fototoraks, ingat, yang putih apa tadi? Opak. Jadi ada opasitas atau corakan yang homogen. Nah, tengok putih semua nih kan. Ada inferior paru, jadi di bagian paru bagian bawah, di mana nanti trakeanya itu bakalan kedorong ke bagian yang sehat, ya, kayak kanker paru tadi. Ya namanya ada massa di sini. Ya kedorong lah, masa ketarik namanya ya kan. Misalnya putih lah semua di sini, ya nanti trakeanya kedorong lah ke sana gitu. Nah, kadang-kadang nanti di soal dia sering nanyakan, apakah tanda jelas dari efusi pleura? Pertama kalian bilang sudut costophrenicus menghilang. Nah, jadi kan harusnya ada sudut seperti ini kan. Nah, kalau dia udah menghilang berarti itu efusi pleura. Kan ini nggak ada lagi sudut costophrenicusnya. Baru apa lagi? Ada meniscus sign, melambangkan kalau ini cairan. Agak sedikit mereng deh gini ya. Lalu nanti pasien pada yang dengan efusi pleura ini, dia akan lebih nyaman berbaring ke bagian yang sakit. Kenapa? Kan kalau dia berbaring ke yang sakit nanti cairannya ini nurun ke sebelah sini semua kan. Nah, setidaknya parunya bisa ngembang lagi. Gitu. Nah, karena dia ada cairan di situ, nanti kita keluarkan dengan menggunakan WSD, water shield drainage. Jadi kita keluarkan, kita alirkan cairannya. Oke, kakak mau ngetes dulu. Siapa ya kakak tes ya? Syakib, ada Syakib. Adiknya Nabila ini, Nabila Syakib. Halo Syakib. Syakib. Nggak ada. Siapa ya? Dara tadi mic-nya rusak. Marina. Halo Marina. Nggak ada Marina. Ada nggak yang bisa dengar kakak? Yunike. Kalian ya, pas kak bilang mau kakak tes langsung kalian diam. Gak apa-apa loh. Linda. Ya ampun, gak ada yang nyaut kakak lagi. Aisyah. Ya dok. Nah, Aisyah. Ini adalah paru orang dengan efusi pleura. Ini paru kanan, ini paru kiri. Dan inilah gambaran fototoraksnya. Kita memisal-misalkan Aisyah sedang melakukan pemeriksaan fisik pada pasien ini. Kira-kira dek, waktu inspeksi, dia ini simetris atau tidak? Asimetris dok. Oke, asimetris. Yang mana yang ketinggalan bernapas Aisyah? Yang nggak sehat dok. Yang kanan, ya. Oke, benar. Pada saat palpasi Syah, kira-kira sempremitusnya sama atau enggak? Berbeda dok. Berbeda. Lebih kuat yang mana dek? Kanan apa kiri? Lebih bergetar yang ada cairannya dok. Jadi enggak Aisyah. Enggak lebih bergetar yang ada cairannya. Nah, itu sering kalian salah paham. Kenapa enggak lebih bergetar? Gini Syah. Kalau misalnya kita kan merasakan getaran itu kalau misalnya sesuatu yang padat itu ada di alveolusnya kan Sah? Ya dok. Ya kan? Sedangkan di sini alveolusnya kan nggak ada ngembang kan deh. Ini cairan semua kan? Nah, otomatis nggak ada udara masuk ke sini. Jadi kita nggak akan merasakan getaran apapun. Gitu. Jadi nanti di sini melemah destempremitusnya atau nggak teraba apapun, terkesan nanti yang kanan itu agak lebih kuat. Aisyah ngerti maksud kakak apa? Iya dokter, ngerti. Oke. Kemudian, Sah, perkusinya. Kayak mana perkusinya? Redup dokter yang bagian kanan. Iya, di bagian lapangan tengah ke bawah, ya kan? Iya. Oke. Auskultasinya Sah? Auskultasinya Auskultasi itu nanti suara pernapasannya akan vesikular melemah di mana? Atau bahkan nggak ada kedengaran apa-apa kan di lobus yang sini kan? yang lobus bagian bawah kanannya
Melemah dokter. Iya. Nggak ada. Iya, oke. Good, pintar. Jadi nanti untuk mengeluarkan cairan itu, kita lakukanlah chest tube atau water shield drainage ya. Lalu tadi itu kalau misalnya masanya cairan. Kalau masanya udara, Dek, itu hampir mirip aja. Dia mirip aja sama si cairan, cuman bedanya tadi itu isinya cairan di pleuranya, kalau ini isinya udara. Nah, kalian lihat ini, hitam sekali dia kan. Karena dia udaranya itu tertahan di dalam satu ruang kosong, di dalam pleura. Berbeda dengan si PPOK tadi. PPOK itu nge-trap udaranya, tapi di dalam alveolus. Nah, mau kayak mana pun nge-trapnya, alveolus itu kan tetap punya pembuluh darah kan. Jadi sehiperlusan-hiperlusannya dia tetap ada titik-titik putih. Berbeda dengan pneumotoraks. Pneumotoraks itu udaranya itu bukan di alveolusnya, tapi di dalam rongga pleuranya. Di mana rongga pleuranya itu kan nggak punya pembuluh darah. Makanya nanti tengok dia ini, dia bukan bilang hiperlusen lagi, tapi avaskular. Ya. Nah, lihat nih, ini yang ngembang cuma segini parunya, sekecil ini. Nah, kalian lihat pakai mata batin kalian nih, ini pleural line namanya. Ya, itu pleural line. Nah, kalau tadi efusi bisa mendorong trakea, ya sama. Pneumotoraks juga bisa mendorong trakea. Satu-satunya perbedaan mereka nanti adalah kalau efusi itu redup, kalau si pneumotoraks dia hipersonor. Selebihnya sama. Untuk segi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasinya. Ya kan? Auskultasinya nanti di sini nggak kedengaran apa-apa. Kenapa ya? Karena dia memang udara nggak masuk. Ini kan pleura. Loh Kak Ica, tapi banyak udara. Iya, tapi udara yang gimana? Udara yang stasis. Kalian suruh penguasanya tarik nafas, Bu. Loh, nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran ya? Ya namanya yang kembang cuma segini parunya. Apa yang mau kalian dengar? Loh Kak Ica, tapi ada udara Kak Ica. Tapi udaranya itu udara yang diem. Nah, jadi waktu kalian periksa pun nanti stem premitus yang nggak akan kalian rasa apa-apa di sini. Namanya juga tangan kalian itu dihalangi sama si udara di dalam kapum pleura. Ya. Jadi nanti dia namanya bukan hiperlusen kayak di PPOK lagi, avaskular. Karena dia di dalam pleura. Kalau PPOK itu nge-trapnya itu di alveolus. Jadi di alveolus-alveolusnya gitu. Sama kayak misalnya cairan yang ini deh. Mungkin kalian pernah tahu edema paru, ya kan? Kak Ica, edema paru itu cairan. Tapi kenapa pada edema paru itu stem premitus meningkat? Iya, karena pada edema paru itu cairannya di alveolusnya. Sedangkan pada efusi pleura, cairannya itu bukan di alveolus, tapi di rongga pleuranya. Ya, kakak harapkan kalian paham lah itu, masuk kakak apa. Oke, nah pneumotoraks ini dek, tertahannya udara di dalam rongga pleura itu, bisa kita bagi menjadi non-traumatik dan traumatik. Nah, nanti traumatik ini kalian dibahas nanti di bedah, ya nggak kakak bahas. Nanti ada pester 3 sisi itu nanti di bedah, oke, di bedah. Kakak nanti jelasin yang ini aja, pneumotoraks yang non-traumatik, ya. Jadi dia bisa primer, bisa sekunder. Primer itu, jadi nanti dia jelaskan semua ciri-ciri orang pneumotoraks, ya. Cuman, dia bilang tidak pernah ada penyakit paru, pasiennya nggak pernah TB, pasiennya nggak pernah PPOK. Nah itu kita tegakkan sebagai pneumotoraks primer. Tapi kalau misalnya dia dibilang pasiennya sebelumnya PPOK, pasiennya sebelumnya TB, itu kita tegakkan sebagai pneumotoraks yang sekunder. Gitu. Nah, jadi nanti pneumotoraks itu yang bagian traumatik, close, open, yang tension gitu-gitu, itu nanti dibahas di bedah, ya nggak kakak bahas sekarang. Oke, sebelum kita membahas soal yang cukup banyak, ya kan, tapi tenang aja, seru, karena kalian pasti udah jago-jago, ya kan. Ada yang mau nanya kakak? Ayolah, tanyalah. Izin dokter, darah. Apa Dara mau nanya? Untuk materi COVID, apa nanti akan disampaikan juga? Terima kasih dokter. Iya, jadi kakak mau kalau yang sebelumnya
kakak itu masukkan materi COVID itu di, kebetulan kakak juga tuh nanti ngajar public health ya, public health, itu kakak masukkan di public health ataupun nanti di TropMed. Tapi kakak mau lihat dulu nih, di di bulan apa ini, bagaimana pola soalnya, ya. Jadi biar tahu nanti memasukkan materinya itu sejauh apa gitu. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa buku COVID-19 itu sudah 5 kali direvisi, ya. Yang sekarang warnanya merah, merah darah namanya, sesuai zona-zonanya sekarang ya, zona merah. Ya itu kakak kemarin kasih share buku itu ke mereka, setidaknya paling enggak tahu lah apa itu suspek, apa itu probable, ya kan? Dan bagaimana mengkriteriakan pasien dengan gejala ringan, sedang, berat, dan OTG. Nah,